Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Khulafaur Rasyidin, ya, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bahwa ketika menjadi khalifah, Umar benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah pemerintahan beliau. Beliau tidak segan-segan memberikan hukuman tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Bahkan putranya sendiri Ubaidillah, ya, beliau hukum karena ketahuan minum khamr. Demikian juga, ya, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Maka Umar tidak pandang bulu, semuanya dihukum oleh Umar bin Khattab. Demikian juga beliau mengangkat gubernur-gubernur yang kompeten, orang-orang yang memang pantas untuk memangku jabatan. Ya, seperti beliau mengangkat Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir. Kemudian beliau mengangkat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai gubernur Syam, dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai gubernur Irak. Demikian juga di masa Umar bin Khattab dilakukan, ya, penaklukan, pembukaan wilayah baru seperti Baitul Maqdis, kemudian Mesir, Iskandariyah, sampai ke Nubah. Ya, yang sekarang menjadi Sudan. Nah, ini beberapa penaklukan yang dilakukan di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak luput juga dari penaklukan kaum muslimin ketika itu, negeri yang sangat besar, negeri yang dikenal dengan kejayaannya, negeri yang besar yang dikenal dengan peradabannya yang demikian maju, yaitu Persia, negeri Persia. Ya, maka negeri Persia pun ketika itu tidak luput dari serangan atau penaklukan kaum muslimin. Di tahun ke-16 Hijriyah, Sa'ad ibn Waqqas berhasil menaklukkan Persia. Ya, ketika itu Kisra, Raja Persia ini bukan Kisra yang merobek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi anaknya. Karena Kisra yang merobek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama setelah dia merobek surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah hukum dia dengan dikudeta oleh anaknya sendiri yang mau bunuh. Maka ketika naik anaknya ini, ya, diseranglah negeri Persia oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Kisra, Raja Persia ini berhasil terpojok sampai dia melarikan diri ke Istana Putih Madain. Ya, ini adalah istana yang sangat indah, dan istana ini merupakan tempat Kisra mengumpulkan perbendaharaan hartanya. Jadi orang Persia ini sangat kemaruk, ya. Sangat kemaruk dengan harta. Mereka punya harta yang berlipat ganda. Bahkan disebutkan bahwa mahkotanya Raja Persia itu tidak bisa diletakkan di atas kepala secara langsung. Jadi dia harus terikat, digantung di atas. Saking beratnya, saking emas yang terbentuk, emas yang membentuk mahkota tersebut sangat berat. Demikian juga intan permatanya, sampai kemudian ketika dipakai di kepalanya Raja Persia, dia harus digantung. Ya, jadi seolah-olah dipakai, padahal tidak. Karena kalau dipakai itu bisa remuk kepalanya, saking beratnya. Ya, demikian kemaruknya mereka dengan harta. Ya. Nah, ketika kaum muslimin ingin melanjutkan penyerangan ke Istana Madain, nah Istana Madain ketika itu dikelilingi oleh Sungai Tigris, Sungai Dijlah. Ya, kalau orang Arab bilangnya Sungai Dijlah. Kalau dalam istilah sejarah yang populer, Sungai Tigris. Kalau Efrat itu mereka sebut Furat.
Ya, Sungai Efrat. Kalau kan ada dua sungai yang membentang di tengah-tengah negeri Irak. Makanya Irak itu disebut Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya negeri di antara dua sungai. Ya, salah satu sungainya adalah Sungai Efrat. Orang Arab bilangnya Sungai Furat. Yang kedua adalah Sungai Tigris. Orang Arab bilangnya Sungai Dijlah. Nah, ketika itu Istana Madain dikelilingi oleh Sungai Dijlah atau Sungai Tigris, sehingga menyulitkan pasukan Sa'ad untuk menyerang istana Madain. Nah, ketika itulah Sa'ad ibn Abi Waqqas menugaskan panglimanya yang bernama Asim bin Amr untuk memimpin pasukan berkuda menyeberangi Sungai Dijlah atau Sungai Tigris. Nah, ini menunjukkan karomah ya, bagaimana pasukan berkuda tanpa ada jembatan, tanpa menaiki perahu, tapi bisa berjalan di atas air. Maka kemudian Asim bin Amr ketika diperintahkan oleh Sa'ad bin Waqqas untuk melewati Sungai Dijlah, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala." Ya. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-145. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala." Sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun kita menyeberangi Sungai Dijlah atau Sungai Tigris ini dengan pasukan berkuda kita, kalau Allah tidak menghendaki kita mati, kita tidak akan mati. Ya, kitaban muajjala. Ini adalah ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya, antum bisa baca kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir untuk terbitan Ihya Uturat, itu pada jilid yang ke-7 halaman 75. Ya, ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Asim bin Amr membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian pasukannya sebanyak 600 orang pasukan kavaleri, pasukan berkuda berjalan di atas Sungai Tigris, berjalan di atas Sungai Dijlah. Ya, tanpa tenggelam sama sekali. Maka kemudian orang-orang Persia berteriak dari ujung sungai, "Diwana, diwana." Ya. Ini gila, gila katanya. Ya, ini gila, gila, satu hal yang sangat sangat mengherankan, gila, gila kata orang Persia, divana, divana katanya. Ya, kalau orang India suka bilang divana, divana, orang India kan suka bilang divana, divana. Ya, gila ente ya. Gila, divana ini dari bahasa Persia. Artinya ini apa? Ini sebuah kegilaan. Ini sebuah kegilaan. Lihat bagaimana orang bisa berjalan di atas sungai. Ya, ini karomah min karomatil aulia. Karomah dari karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk berjalan di atas air. Pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Amr bisa berjalan di atas air dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah dijaga, ya, setelah daerah di seberang sungai sudah dijaga oleh pasukannya Asim bin Amr, ya, atau Asim bin Amr, maka kemudian Sa'ad bin Waqqas, ya, kemudian memerintahkan kaum muslimin, pasukannya menyusul. Nah, ketika itu Sa'ad membaca firman membaca, ya, nasta'inu billahi wa natawakkalu alaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Wa natawakkalu alaih, dan kami bertawakal hanya kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Baru kemudian pasukannya Sa'ad bin Waqqas, ya, berjalan kembali di atas air. Ya, tidak ada yang tersisa, mereka berjalan di atas air seolah-olah sedang berjalan di atas tanah. Sehingga kemudian Istana Madain pun berhasil mereka kepung. Ya, Ya, masuk pasukan kaum muslimin ke Istana Madain. Ya. Maka kemudian Sa'ad dan pasukannya berhasil menguasai Istana Madain, hanya saja Kisra ketika itu sudah kabur.
Jadi Kisra itu sampai meminta bantuan ke negeri Cina ya nanti pada zamannya Utsman. Jadi dia kabur, dia buronan dia. Kisra ini terus-menerus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai dia nanti meminta bantuan ke negeri Cina. Ya, untuk memerangi kaum muslimin itu sampai minta bantuan orang Cina. Ya. Nah, ketika itu Kisra-nya sudah kabur tapi ghanimahnya ditinggalkan, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Maka kemudian saat memerintahkan Salman, karena Salman kan orang Persia, Salman ikut dalam rombongan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas memerintahkan Salman untuk berdakwah, mengajak pasukan yang ditinggalkan oleh Kisra ini untuk masuk Islam. Maka banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya. Kemudian Sa'ad pun masuk ke dalam istana. Kemudian istana tersebut, ini istana Madain, itu dijadikan markas. Ya, untuk kemudian dari sanalah Sa'ad merancang rencana atau strategi untuk menguasai daerah-daerah lainnya dari Persia. Ya, di antaranya Jalula, Tikrit, ya, Al-Mosul, kemudian Kufah, ya. Ini akan dikuasai nanti ya. Dari sinilah kemudian Sa'ad ibn Waqqas merancang penyerangan dan perluasan wilayah kaum muslimin. Saya pengen ajak antum untuk melihat. Nah, ini istana Madain. Ini rekonstruksi ulangnya ya. Ya, Istana Putih, namanya Istana Putih dia. Istana Putih Al-Madain. Nah, ini seperti inilah istananya kira-kira. Ada yang mencoba untuk merekonstruksi ya, mengkonstruksi ulang Istana Madain. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, gambar Istana Al-Madain. Nah, dilihat dulu lah, dipuas-puasin dulu lihat. Bagaimana indah dan agungnya, besarnya Istana Madain. Nah, itu dari Istana Al-Madain. Istana Putih Al-Madain yang dikuasai atau yang direbut oleh siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Udah? Nah, sekarang ini dia realitanya sekarang, reruntuhannya seperti ini. Masih kelihatan kokoh, masih kelihatan agung ya, walaupun sudah banyak yang runtuh ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya dia akhirnya runtuh ya istananya. Nah, tinggal ini reruntuhannya, ruinsnya seperti ini. Ya, masih kelihatan. Baik. Ini Istana Madain di masa kita sekarang. Baik. Kemudian ada kisah yang menarik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik ketika Sa'ad ibn Waqqas dan pasukan kaum muslimin ini berhasil menguasai Istana Madain, maka mereka mengumpulkan ghanimah. Ya, mengumpulkan ghanimah. Maka ketika itu banyak patung-patung. Tapi ghanimahnya itu Sa'ad merasa bahwa ghanimah yang bisa dikuasai itu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak, tapi ini kok cuma sedikit. Artinya Sa'ad itu masih menganggap Persia ini kan kaya raya dia. Ya, yang berhasil diambil itu baru sedikit. Sa'ad merasa ada harta yang disembunyikan. Ada harta yang disembunyikan. Sampai kemudian Sa'ad ibn Waqqas melihat ada sebuah patung. Ada sebuah patung yang patung ini menunjuk ke suatu arah. Ya, menunjuk ke satu arah. Maka kemudian Sa'ad berpikir, ini kenapa kok patungnya ini dibuat seperti ini? Pasti ada maknanya. Kenapa dia menunjuk ke suatu arah? Lalu kemudian Sa'ad ibn Waqqas ya mengatakan, coba kita perhatikan ini. Coba ada apa di sana di tempat yang ditunjukkan oleh patung tersebut. Jadi patungnya menunjuk satu tempat, karena Sa'ad coba kita telusuri. Apa yang dia tunjuk ini dia menunjuk apa ini? Ternyata menunjuk satu tempat. Kemudian digalilah tempat tersebut, ternyata disitulah ya harta perbendaharaan Kisra, ya raja-raja Persia, semuanya harta perbendaharaannya dikumpulkan di sana. Maka kemudian banyak sekali ghanimah yang berhasil diperoleh oleh pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau antum baca Al-Bidayah wa Nihayah, kita bisa lihat bagaimana kayanya kerajaan Persia.
dan harta-harta yang mereka tinggalkan. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini kita baca terjemahannya, ya, dari dari seluruh harta yang mereka kumpulkan terdapat mahkota Kisra yang dibalut dengan batu-batu permata mulia yang membuat kagum setiap mata orang yang memandangnya. Demikian juga ada ikat pinggangnya, pedangnya, gelangnya, topinya. Dan juga di sana terdapat permadani istana yang berbentuk segi empat dengan panjang dan lebar sekitar 60 hasta. Ya, satu hasta itu kira-kira 45 cm. Ya, berarti 30 hasta itu sekitar berapa? 30 meter. Ya, makanya sampai sekarang kan Persia itu terkenal dengan permadaninya. Nah, itu dari zaman Persia. Itu dari zaman Persia mereka sudah mengenal teknologi bagaimana caranya membuat permadani yang indah. Ya, bayangkan 30 hasta, 30 meter. Sekitar 30 meter kali 30 meter panjang permadaninya. Besar sekali ya. 30 meter kali 30 meter. Ya. Karpet-karpetnya dijahit dengan benang emas, ya, dilengkapi dengan permata dan intan berlian. Kemudian di karpet tersebut terdapat gambar-gambar raja-raja Persia, termasuk wilayah-wilayah yang mereka kuasai, sungai-sungai, sawah ladang, perbendaharaannya, ya, tanaman dan pepohonan yang ada di negeri Persia ketika itu diabadikan di karpet-karpet tadi. Jadi terkadang orang ingin membuat semacam kenang-kenangan yang menunjukkan kejayaan suatu dinasti. Ya, kalau kita di Indonesia kan mereka buatnya dengan prasasti. Ya, orang Indonesia itu paling suka buat prasasti. Ya, ada prasasti Kota Kapur waktu zaman Sriwijaya, ya. Ada banyaklah prasasti-prasasti, ya, ada di mana? Di Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, ya, ada prasasti-prasastinya. Nah, kalau orang Persia dia membuat permadani. Permadani, nah ini yang menunjukkan kekuasaannya Persia ketika itu. Mereka abadikan kekuasaannya Persia dalam lukisan yang dirajut dalam permadani. Ini yang saya tampilkan ini permadani dari Persia juga yang sudah berusia ratusan tahun, ya. Ini disimpan di salah satu museum di Uzbekistan kalau saya tidak salah. Nah, kalau antum lihat gambar-gambar macam ini, ya, ini gambar-gambarnya orang Persia. Ya, kadang orang-orang Persia itu buat juga dia gambarnya Rasulullah SAW, para sahabat, ya, peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu mereka buat lukisannya juga. Ya, misalnya kalau antum lihat di buku-bukunya orientalis, biasanya ada orientalis itu menyertakan gambar-gambar, itu kebanyakan yang membuat orang-orang Persia. Ya. Dia menggambarkan orang Arab tapi matanya agak sipit, ya. Nah, itu lukisan-lukisannya orang-orang Persia. Nah, ini kekayaannya Kisra. Ya, yang berhasil untuk diambil oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad ketika mengambil banyak sekali ghanimah atau rampasan perang dari Kisra, maka beliau pun, ya, berlaku amanah. Beliau kirimkan kekayaan yang demikian banyak itu ke kota Madinah. Ya. Maka ketika itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dikirimkan semuanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu sampai memuji amanahnya Sa'ad. Ya, inna qauman addau hadza, ya, li umana. Ya. Inna qauman addau hadza la umana. Sungguhnya kaum yang menunaikan atau yang memberikan ini adalah orang-orang yang amanah. Ini maksudnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan pasukan kaum muslimin. Mereka mengirimkan semua rampasan perang, ya, semua rampasan perang rampasan perang yang mereka dapati dari istana Madain. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, innaka afafta fa'affat ra'iyatuk walau rota'ta la rota'at. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka seperti ini? Karena pemimpinnya, ya, ketika engkau memiliki iffah, ya, engkau memiliki iffah artinya apa? Sikap yang benar-benar menjaga kehormatan diri, ya, fa'afat ra'iyatuk, maka rakyatmu juga akan memiliki iffah.
Ini suatu kalimat yang perlu kita benar-benar perhatikan ya. Kalimat dari Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwa rakyat itu barakallahu fikum dia ngikut pemimpinnya. Ya kalau pemimpinnya itu amanah, maka rakyatnya pun akan ikut amanah. Ya, kalau pemimpinnya memberikan contoh, dia memiliki iffah. Ya tidak mengambil apa yang bukan haknya. Ingat ketika Umar diangkat jadi khalifah, kita masih ingat khutbahnya Umar. Beliau tidak akan mengambil sesuatu apapun dari kaum muslimin. Adapun dari Baitul Mal, beliau hanya mengambil sesuai dengan apa yang beliau perlukan. Maka rakyatnya pun meniru keteladanan yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebaliknya kata Ali ya, walau rata'ta la rata'at. Kalau engkau rakus terhadap dunia, pasti rakyatmu akan lebih rakus lagi. Ya. Kalau kamu rakus terhadap dunia, maka rakyatmu akan rakus. Ya, maka jangan heran wahai Umar, kalau mereka ini menunaikan amanah, ya pada hakikatnya mereka adalah sedang meniru keteladanan yang engkau berikan. Maka kemudian disebutkan Umar pun memajang pakaian kebesaran Kisra di atas sebuah kayu. Ya, tujuannya agar keindahan pakaian itu bisa dipersaksikan oleh kaum muslimin. Kita tahu ya kehidupannya para sahabat itu ya sangat miskin ya, mereka sederhana sekali hidupnya. Ya, nggak pernah melihat yang indah-indah seperti ini. Maka ketika melihat hartanya Kisra, ya mereka merasa heran. Kok ada orang-orang yang seperti ini ya, yang demikian perhatian kepada dunia. Maka diperlihatkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pakaian yang biasa dikenakan oleh Kisra. Kemudian juga ada kisah yang masyhur ya, kisah yang menarik sekali ini tentang gelangnya Suraqah. Nah, kita flashback lagi nih ke Sirah An-Nabawiyah. Ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar ya dan pembantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seorang penunjuk jalan. Perjalanan beliau ini diketahui oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini seorang pemburu ya, bounty hunter ya. Ketika itu ada sayembara yang diumumkan oleh orang-orang Quraisy. Barang siapa yang bisa menangkap Rasul Shallallahu alaihi wasallam hidup atau mati dijanjikan akan mendapatkan 100 ekor unta. Ya, maka Suraqah bin Malik ini mendengar sayembara tersebut. Sampai suatu ketika dia pulang kepada kaumnya ternyata baru saja pulang dari perjalanan jauh. Lalu mereka bercerita kepada Suraqah, sesungguhnya aku melihat ada rombongan 4 orang. Ya, rombongan 4 orang ya sedang berjalan menuju kota Madinah. Maka Suraqah langsung berpikir, ini adalah yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian Suraqah bin Malik ini memacu kudanya sampai kemudian dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja barakallahu fikum, setiap kali dia ingin mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kudanya jatuh. Terjerembab kudanya. Ya, kalau dibawa ke tempat yang lain dia enggak jadi masalah. Tapi setiap kali mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak bisa mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ya dia pun mengubah niatnya. Saya nggak lagi mau memburu orang ini. Saya sudah berhenti, tobat saya dari memburu orang ini. Ya, barulah dia bisa mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suraqah pun meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jaminan. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul bersedia untuk memberikan jaminan, tapi Suraqah harus harus menghilangkan jejak, jangan menghabarkan kepada siapapun posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Suraqah, ya faqad albasta siwarai Kisra, dan sesungguhnya engkau akan mengenakan 2 gelang kebesaran Kisra. Ya, kelak engkau akan memakai 2 gelang kebesaran Kisra. Nah, ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berhijrah. Sedangkan Persia ini, istana Madain ini ditaklukkan oleh siapa? Oleh
Sa'ad ibn Abi Waqqas tahun 16 Hijriyah. Berarti 16 tahun yang lalu Nabi SAW menghabarkan kepada Suraqah bahwa engkau wahai Suraqah akan mengenakan dua gelang kebesaran Kisra. Ya, ternyata di antara ghanimah yang diambil dari istana Madain tadi ada gelangnya Kisra. Maka Umar radhiyallahu anhu mewujudkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau panggil Suraqah bin Malik, kemudian disuruh mengenakan dua gelang tersebut sebagai pemenuhan janji dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, qad sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa Suraqah ya mengenakan gelangnya siapa? Gelangnya Kisra. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita baca pelajari sejarah tuh asyik ya, saling sambung menyambung. Ya, kenapa kok Suraqah dikasih gelang oleh Umar atau disuruh mengenakan gelang? Jadi sebagai pemenuhan janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu dipenuhi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan demikian di masa Umar ya berhasillah meluas kekuatan kaum muslimin. Nah, kira-kira peta kekuasaan kaum muslimin ketika masa Umar ya cukup luas ya. Seperti apa yang digambarkan di peta. Nah, ini kira-kira luasnya empire Islam atau kekuasaan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bagaimana di masa Umar radhiyallahu anhu Persia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terobosan-terobosan Umar sebagai khalifah. Ini kemarin ingin saya sampaikan, tapi lebih baik yang Persia dulu ya, biar yang penaklukan gabung. Kemarin kan penaklukan negeri-negeri, Mesir, Iskandariyah, negeri Syam ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Persia. Insyaallah besok baru kita bahas terobosan apa saja yang dibuat oleh Umar bin Khattab selama beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin atau sebagai khalifah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Nakifilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.